Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 7 lebih 10 menit guys di tanggal 30 Januari 2023. Oke, mengawali hari ini ya, kita ucapkan selamat buat teman-teman semua yang sekarang sudah melakukan aktivitas hariannya, dan buat teman-teman semua yang mungkin sedang di perjalanan ya untuk melakukan aktivitas hariannya, kita ucapkan selamat juga dan berhati-hatilah di jalan ya, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan buat kalian yang mungkin pekerjaannya di tempat keramaian, jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan guys. Oke, kita langsung saja untuk update bagaimana global crypto market cap hari ini guys. Untuk mengawali hari, keren banget ya, mengalami kenaikan di 3,21% guys dalam waktu 24 jam ini. Tentu saja ini adalah hasil dari kontribusi Bitcoin dan teman-temannya, yaitu altcoin ya, dimana untuk Bitcoin hari ini dalam waktu 24 jam mengalami kenaikan di 2,41% ya. Ini keren banget. Begitu juga dengan Ethereum dalam waktu 24 jam mengalami kenaikan di 3,86%, BNB di 2,94%, XRP meskipun tipis tapi naik ya di 0,77%. Begitu juga dengan Cardano di 3,41%, Dogecoin di 2,07% guys. Dan kalau kita lihat di sini ya, pergerakannya rata-rata mengikuti pergerakan dari Bitcoin, dan untuk altcoin rata-ratanya hijau guys. Meskipun ada beberapa yang merah ya, tapi tidak terlalu signifikan. Dan kita lanjut aja ya untuk melihat bagaimana pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri. Dan seperti yang kalian lihat di sini, untuk close candle-nya hijau guys pada hari ini. Ini keren banget, artinya tekanan untuk belinya ini semakin besar. Dan sesuai dengan prediksi yang sudah kita lakukan beberapa hari ini ya, masih mengikuti dengan apa yang sudah kita sampaikan, yaitu targetnya akan menuju ke garis ungu ini guys, atau di titik resisten ini antara harga 25.160 sampai di harga sekitaran 24.677 guys. Dan kemungkinan nanti pada saat perilisan data dari meeting FOMC nanti, kemungkinan akan terjadi shadow guys, menyentuh di area ungu ini, baru setelah itu akan turun guys. Kenapa turun? Karena kalau kita prediksi ya, sesuai dengan bagaimana para analis memeriksa kemungkinan adanya kenaikan suku bunga sekitar 25 basis poin ya, maka akan berakibat buruk terhadap aset-aset berisiko ya, seperti Bitcoin, saham, dan juga yang lainnya. Tapi sangat bagus untuk kenaikan dari indeks dolar guys. Jadi nanti para investor akan lebih cenderung masuk ke dolar, sehingga akan memberikan tekanan jual kepada aset-aset berisiko, khususnya untuk Bitcoin ini guys, sehingga harganya akan turun lagi. Dan saran saya buat teman-teman semua, kalian tunggu untuk koreksinya dulu ya, baru kalau sudah koreksi dan menemukan area support yang bagus untuk masuk, kalian bisa masuk ke market guys. Oke, keren. Dan tentu saja guys, pertanyaannya ya, apakah Bitcoin ini akan lanjut atau enggak? Nah, ini sesuai dengan apa yang dilansir dari harian Crypto News ya, dimana di sini diinformasikan bahwa prediksi untuk harga Bitcoin ya saat bulls ini mendorong harga Bitcoin di atas 23.000 guys, dan memang sudah di atas 23 ribuan. Nah, pertanyaannya, seberapa tinggi guys Bitcoin ini akan naik? Nah, ini menarik ya. Jadi pada tanggal 29 Januari harga Bitcoin telah melonjak lebih dari 2,5% guys, dengan mata uang kripto termuka ini mencapai harga lebih dari 23.500 dolar guys. Melonjakan harga Bitcoin didorong oleh pembelian institusional dan ekspektasi adopsi lebih lanjut. Prospek teknikal menunjukkan prediksi bullish untuk masa depan Bitcoin ini, tetapi masih belum jelas ya seberapa tinggi aset ini akan naik. Dalam artikel ini kami mengeksplorasi seberapa jauh Bitcoin dapat naik dalam waktu dekat dan faktor-faktor apa yang akan mempengaruhi pergerakan dari Bitcoin ini guys. Yang pertama adalah investor institusional mengungkapkan prediksi Bitcoin mereka ya, bahwa 65% ini memperkirakan Bitcoin akan mencapai 100.000 dolar guys pada tahun 2023 ini guys. Wow, keren banget guys jika ini memang menjadi kenyataan. Kemudian menurut survei terbaru ya, investor institusional yakin akan masa depan Bitcoin ya, dan sangat yakin bahwa Bitcoin akan dapat mencapai harga di 100.000 dolar per Bitcoinnya, dan sentimen yang kuat ini tercermin dalam ekspektasi mereka untuk tahun yang akan datang. Seperti yang kita bisa lansir ya dari akun Twitter Johnny Miller ini guys, dimana di sini dia memberikan beberapa poin kuncinya, yaitu yang pertama 200 institusional investor ini akan optimis banget di Bitcoin guys. Kemudian 90% akan memprediksi harga ini akan naik. Kemudian mayoritas itu percaya
harganya bisa mencapai 100.000 dolar ya. Dan beberapa guys akan berekspektasi ya, akan mencapai harga di 69.000 dolar guys dalam 5 tahun ke depan. Nah, ini menarik ya. Pendapat investor institusional yang signifikan tentang harga Bitcoin di masa depan diungkapkan dalam sebuah jajak pendapat ya oleh Nickel Digital Asset Management pada hari Kamis kemarin. Otoritas Perilaku Keuangan atau FCA Inggris dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi Amerika Serikat mengesahkan dan mengatur manajemen investasi yang berbasis di London atau CFTC guys. Baru-baru ini Nickel menyewa Pure Profile, sebuah perusahaan riset pasar, untuk melakukan survei global di antara investor institusional dan manajer kekayaan di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Singapura, Swiss, Uni Emirat Arab, dan juga Brasil guys. Survei ini dilakukan dengan mempelajari lebih dari 2,85 triliun dolar dana yang dikelola guys. Nickel mempresentasikan temuan-temuan survei tersebut secara terperinci. Investor profesional memperkirakan tahun depan yang kuat ya untuk Bitcoin dan yakin dengan evaluasi jangka panjangnya. Hampir 9 dari 10 investor profesional memprediksi kenaikan harga Bitcoin tahun ini. 2 dari 3 setuju ya bahwa valuasi 100.000 dolar mungkin terjadi guys, tetapi hanya untuk investor jangka panjang. Studi manajer saat ini menemukan keyakinan yang kuat ya terhadap tren harga Bitcoin di masa mendatang, dan faktanya 23% partisipan percaya bahwa harga Bitcoin akan melampaui 30.000 dolar pada tahun 2023. Selain itu, menurut survei, 2/3 investor institusional percaya bahwa Bitcoin berpotensi mencapai 100.000 dolar dalam jangka panjang. Di antara mereka, hampir 60% berpikir bahwa tingkat harga tersebut akan tercapai dalam 3-5 tahun ke depan, sementara 25% mengatakan bahwa hal tersebut akan membutuhkan waktu lebih dari 5 tahun guys. Kenaikan suku bunga dari The Fed. Jadi para investor guys akan menyimak konferensi pers dari Jerome Powell setelah pertemuan kebijakan untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut mengenai seberapa besar kenaikan suku bunga dan mengetahui kapan Federal Reserve akan menghentikan kenaikannya guys. Para pakar industri mengantisipasi suku bunga Federal Reserve ini ya akan naik 0,25%. Membawanya ke kisaran 4,5% hingga 4,75% ketika Federal Reserve bertemu pada hari Rabu kemarin. Ini akan menandai kenaikan suku bunga kedua kalinya secara berturut-turut meskipun dengan laju yang lebih lambat dari sebelumnya. Selain itu, laporan resmi dari Departemen Tenaga Kerja yang akan dirilis pada hari Jumat kemungkinan akan menunjukkan bahwa ada penambahan sekitar 185.000 pekerjaan ya di bulan Januari, dan merupakan sebuah penurunan dibandingkan dengan 223.000 pekerjaan yang ditambahkan pada bulan Desember guys. Tingkat pengangguran diperkirakan akan naik sedikit dan akan berada di 3,6%, dan ada prediksi bahwa upah per jam akan menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya guys. Kemudian untuk harga dari Bitcoin itu sendiri ya, saat ini harga Bitcoin adalah di 23.526 dolar ya pada saat penulisan artikel ini, dan telah mengalami kenaikan positif sebesar 2,5% selama 24 jam terakhir. Volume pasarnya diperkirakan mencapai 22 miliar dolar guys, sementara kapitalisasi pasarnya mencapai 453 miliar dolar dan menempati posisi nomor 1 di peringkat coin market cap. Pada jangka waktu 4 jam, harga Bitcoin USD telah menembus level triple top di 23.400 dolar dan sekarang berpotensi bergerak lebih tinggi ya menuju di 24.066 dolar guys. Jika harga menembus di atas 24.066 dolar, maka harga dapat bergerak lebih tinggi lagi ke resisten 25.150 dolar guys. Penembusan pola segitiga simetris biasanya mendorong tren naik pada Bitcoin, jadi kita dapat mengharapkan kelanjutan tren naik pada harga Bitcoin. Pada posisi negatifnya, support terdekat Bitcoin berada di harga 23.350 dolar ya, dan penembusan level ini dapat memperpanjang tren penjualan hingga di 22.800 dolar atau di 22.350 dolar per Bitcoinnya guys. Seperti yang terlihat ya dari grafik di sini guys. Kalian bisa baca dan pelajari di sini. Jadi kita tunggu aja guys seperti apa nanti efek khususnya untuk hasil meeting FOMC pada tanggal 1 Februari nanti pagi hari ya waktu Indonesia Barat. Jadi kalian harus stay tune terus guys, perhatikan, dan saran saya kalian jangan masuk dulu karena nanti pada saat perilisan datanya ya ataupun hasil keputusannya ini harga dari aset-aset beresiko khususnya ini akan sangat volatile banget guys. Dan bisa sangat berbahaya banget khususnya buat teman-teman semua ya yang masuk di pasar derivatif guys. Ini sangat ya bisa dibilang mengerikan lah ya kalau kalian tidak memakai stop loss atau kalian benar-benar all out di derivatif ini. Oke, kita lanjut informasi berikutnya. Kita lansir dari Zcrypto ya. Dan seperti yang kalian ketahui ya bahwa Cardano ini akan segera meluncurkan stablecoin-nya yaitu JET guys. Dan selanjutnya yang menjadi pertanyaannya,
apa yang diharapkan guys saat Jet stablecoin ini siap ditayangkan. Nah, ini menarik ya. Jet yang merupakan stablecoin dengan jaminan asli blockchain Cardano akan diluncurkan minggu ini guys. Dan COTI sebagai jaringan blockchain layer 1 yang bersama-sama mengembangkan Jet dengan pengembang inti Cardano yaitu IOG meluncurkan detail baru tentang peluncuran tersebut. COTI mencatat dalam sebuah posting blog bahwa stablecoin yang didukung Cardano atau token ADA akan digunakan di mainnet setelah sinkronisasi indeks rantai selesai. Proses teknis membutuhkan waktu sekitar 14 hari untuk menyelesaikannya dan dimulai minggu lalu, kata COTI guys. Kami memulai proses sinkronisasi indeks rantai. Proses ini mungkin memakan waktu 14 hari dan karena kami memulai sinkronisasi seminggu yang lalu, maka kami berharap dapat menyelesaikan minggu depan dan siap untuk diluncurkan. Saat ini adalah satu-satunya hambatan teknis yang menghambat peluncuran ini, tulis postingan tersebut guys. Postingan tersebut juga menyoroti teknologi yang akan ditambahkan ke stablecoin dengan pembaruan pasca peluncurannya nanti, dan pengembang jaringan layer 1 sedang membangun mekanisme snapshot dan UI untuk halaman web dari Jet ini, yaitu jet.xyz. Fitur ini akan memungkinkan pemegang SEN atau token SEN untuk melacak hadiah yang diperoleh ya dari Cardano atau token ADA yang di staking dalam kontrak Jet ini guys. Demikian pula kemampuan untuk membatalkan pesanan telah ditambahkan. Fitur ini akan memungkinkan pengguna untuk mengklik tombol pengembalian dana untuk membatalkan transaksi mereka selama belum diproses. Sementara itu Jet juga akan terdaftar ya di bursa pada saat peluncuran, dan COTI juga mengungkapkan pertukaran terpusat Bitrue telah mengumumkan bahwa Jet dan token SEN ini sebagai mata uang cadangan stablecoin ya akan terdaftar di pasar spot pada saat peluncuran nanti. COTI mencatat bahwa mitra bursa tersentralisasi DEX dari Jet yaitu Wing Riders juga mengisyaratkan untuk mendaftarkan stablecoin ini guys. Kemudian pertanyaannya, apa yang dibawa Jet ke jaringan Cardano ini guys? Para penggemar Cardano telah menantikan stablecoin yang dipatok dengan dolar yang disebut-sebut oleh IOG dan COTI sebagai protokol stablecoin pertama di mana klaim stabilitas secara tepat dan matematis dinyatakan dan dibuktikan guys. Jet diharapkan dapat menjaga stabilitas dengan menjadi 400% hingga 800% over collateral setiap saat. Stablecoin Jet akan beroperasi sebagai bank terdesentralisasi dengan berbagai kasus penggunaannya guys, dan COTI sudah mengembangkan Jet Pay untuk memungkinkan pengguna membayar vendor dengan stablecoin. Kasus penggunaan lainnya termasuk perbankan alternatif, pinjaman, dan juga pengiriman uang. Stablecoin juga diharapkan dapat diintegrasikan secara luas ya di seluruh ekosistem Cardano, dan beberapa DEX dan pasar NFT sudah bekerja menuju integrasi ini guys. Selain itu, stablecoin Jet pada akhirnya akan menjadi token di mana semua biaya gas Cardano dibayarkan sesuai dengan rencana yang diungkapkan oleh IOG ya. Dan ini akan memungkinkan biaya transaksi yang seragam dan dapat diprediksi daripada biaya gas yang tidak stabil. Nah, ini keren banget ya. Dan sementara itu guys, di tengah pembaruan terbaru oleh COTI, harga token ADA ini telah melonjak seiring dengan lonjakan pasar kripto yang lebih luas ya, di mana ADA telah naik 3,60% dalam waktu 24 jam terakhir, diperdagangkan pada harga $0,39 pada saat artikel ini ditulis guys. Ini keren banget ya. Kita tunggu aja untuk update terbaru dari stablecoin Jet ini guys. Nanti kita akan update lagi. Dan ini tentu saja keren banget buat ekosistem Cardano guys, karena dengan adanya Jet ini ya, apalagi Jet nanti akan diimplementasikan sebagai gas fee dari ekosistem Cardano yang membuat gas dari Cardano ini akan stabil guys, tidak akan berfluktuasi karena Jet akan dipatok 1:1 dengan dolar guys. Nah, ini keren banget. Kemudian kita lanjut untuk informasi berikutnya ya. Kita lansir dari The Daily Hodl ya, dan di sini diinformasikan bahwa Ripple guys mengumumkan presiden baru saat kesimpulan gugatan XRP menjelang guys. Nah, ini juga menarik ya. Jadi Ripple Labs telah mengumumkan presiden baru karena gugatan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC terhadap platform pembayaran mendekati kesimpulan. Dalam posting blog perusahaan baru, Ripple mengatakan bahwa Monica Long, wakil presiden senior dan manajer umum perusahaan, akan dipromosikan menjadi presiden. Seperti yang dinyatakan oleh CEO Ripple, Brad Garlinghouse, bahkan dalam lingkungan kripto yang menantang saat ini, Monica telah membantu memandu Ripple ke tempat yang sangat unik dalam pertumbuhan dan kekuatan finansial. Dia telah menjadi penasehat yang berperan penting bagi saya selama bertahun-tahun, dan saya bersyukur memiliki kesempatan untuk bermitra dengannya lebih dekat lagi saat dia memulai perannya sebagai presiden.
presiden. Long yang mulai bekerja untuk Ripple pada tahun 2013 ketika perusahaan hanya memiliki 10 karyawan dipromosikan menjadi manajer umum pada tahun 2020 dan mengatakan bahwa ia sangat ingin memulai pekerjaannya sebagai presiden baru perusahaan. Lebih dari separuh karir profesional saya berada di dunia kripto dan yang lebih penting di Ripple ya. Saya merasa sangat terhormat dan siap untuk memulai sebagai presiden, katanya. SEC awalnya menggugat Ripple Labs pada Desember 2020 ya dengan tuduhan bahwa XRP diterbitkan sebagai sekuritas yang tidak terdaftar dan tetap demikian hingga saat ini. Awal bulan ini, Garlinghouse mengatakan peluang Ripple untuk menyelesaikan masalah dengan SEC hampir nol dan mengatakan bahwa gugatan tersebut dapat diselesaikan tahun ini. Kami mengharapkan keputusan dari hakim pada tahun 2023, tetapi Anda tidak benar-benar memiliki kendali atas kapan hakim membuat keputusan. Saya optimis bahwa dalam beberapa bulan ke depan kami akan mendapatkan penyelesaian, kata dari Garlinghouse. Nah, ini menarik ya mengikuti perkembangan dari XRP ini guys. Dan seperti yang sering saya bilang ya, apapun keputusan yang akan diambil oleh persidangan nanti ya, ini akan sangat berefek pada Ripple itu sendiri ya, khususnya untuk tokennya, bahkan juga untuk proyek-proyek yang seperti XRP ini juga akan terkena imbasnya guys. Dan bisa dibilang ini menjadi efek yang sangat besar banget untuk dunia kripto guys. Oke, kita tunggu aja nanti seperti apa hasilnya. Dan tentu saja kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.